Hadirin yang kami hormati, disiarkan langsung dari Balai Pertemuan Rumah Dinas Wali Kota Semarang dalam acara Wisuda Quran SDIT Insan Mulia Semarang tahun 2026. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan staf karyawan serta wisudawan wisudawati Al-Quran SDIT Insan Mulia Semarang memasuki ruangan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan staf karyawan serta wisudawan wisudawati dipersilakan untuk duduk. Dan kita sambut dengan meriah Master of Ceremony Wisuda Quran SDIT Insan Mulia Semarang tahun 2026, Bu Erna Fitriani dan Bu Umrah Nurut Sabiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Cahaya Insan Mulia Bapak Rosyid Sujono atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua LPIT Insan Mulia Ibu Diana Rahmawati atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala SDIT Insan Mulia Bapak Usep Badruzzaman. Yang kami hormati Kepala TK IT Insan Mulia Ibu Ari Susanti atau yang mewakili. Yang kami hormati perwakilan dari majelis sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SDIT Insan Mulia. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SDIT Insan Mulia. Dan anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara wisuda Quran kelima dengan tema Hidup mulia bersama Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pembawa cahaya Al-Quran, suri teladan terbaik bagi seluruh umat beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawah Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SDIT Insan Mulia. Acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SDIT Insan Mulia. Acara kelima, sambutan perwakilan wali murid. Acara yang keenam, sambutan Ketua LPIT Cahaya Insan Mulia. Acara ketujuh, sambutan ketua yayasan. Acara yang kedelapan, hotmil Quran dan sambung ayat. Acara yang kesembilan, prosesi wisuda Quran. Acara yang kesepuluh, tausiah. Acara ke-11, pemutaran video anak-anak menuju wisuda Quran. Dilanjut acara yang ke-12, penampilan menyanyi. Acara ke-13, doa, dilanjutkan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Dengan memohon pertolongan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pagi ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jalan, penuntun dalam kegelapan, serta penyejuk bagi hati yang gundah. Setiap ayat yang dilantunkan mengandung hikmah, nasihat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dengan penuh adab dan hikmat. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi pembuka pintu rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Gaida Azalea Zafira. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyatiba masalah ayyatiba masalah
يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai wujud rasa cinta tanah air serta kebanggaan kita terhadap sekolah tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars SDIT Insan Mulia. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri dan mengikuti dengan penuh semangat, hikmat, serta tertib. Kepada petugas dirijen dan pemimpin lagu, kami persilakan. Assalamualaikum
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pertama dari Kepala SDIT Insan Mulia kepada Bapak Usep Badrul Zaman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khatama Rajab summa jaa ba'dahu bisa'ban fa insyaallah ballighna Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang saya hormati, saya muliakan pembina yayasan Bapak Suharsono SS MSI. Yang saya hormati Ketua Yayasan yang diwakili oleh Sekretaris Yayasan Bapak Agustiansah. Yang saya hormati Ketua LPIT Ibu Diana, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Sekolah yang selalu membersamai kita semuanya, Ibu Wati. Yang saya muliakan, saya hormati para asatidah SDIT Insan Mulia. Yang saya muliakan, saya banggakan wali murid yang hari ini hadir, Masya Allah. Sehat ibu-ibu apa semuanya? Alhamdulillah. Dan yang saya cintai, saya banggakan para wisudawan. Tepuk tangan buat para wisudawan kita. Masya Allah. Ada 53 Ustadzah ya? 51, Alhamdulillah. Di angkatan kelima ini kita mewisuda Jud 30, 30, 29 dan ada yang satu Jud 29, 30 sama Jud 1 ya. Jadi sudah ada yang 3 Jud hari ini kita wisuda, Alhamdulillah. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya tentunya kita bisa mewujudkan cita-cita kita, berkomitmen istiqomah selalu melaksanakan wisuda Quran sebagai komitmen kita sebagai sekolah Quran. Mudah-mudahan Allah ridhoi langkah-langkah kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umat yang menganut ajarannya. Saya mungkin hanya menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, mohon doa kepada Bapak Ibu semuanya agar apa yang menjadi komitmen dari sekolah mendidik anak-anak generasi Al-Quran dan betul-betul Insan Mulia menjadi sekolah Quran sesuai dengan standar yang ada, betul-betul terwujud. Mohon doanya. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kasir untuk seluruh yang sudah mendukung program ini. Baik dari pembina yayasan Bapak Suharsono, baik dari yayasan,
dari Pak Rosid, Pak Agus, dari Ketua LPT Ibu Diana, dari Majelis Sekolah yang sangat luar biasa, dan juga kepada guru-guru kami yang istiqomah terus berikhtiar mewujudkan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan karena Quran itu adalah syifa, Quran itu adalah obat. Baik obat untuk anak, kenapa? Karena memang hari ini generasi kita ini begitu sangat berat tantangannya. Tidak mudah untuk hidup di zaman sekarang yang menurut Rasulullah taqarrubul zaman wa taqarrubul aswaq. Didekatkan waktunya dan didekatkan pasarnya. Zaman yang berat hanya satu solusinya. Di dalam hati anak ada Al-Quran. Walaupun 2 juz, walaupun 1 juz. Tapi mudah-mudahan target kita ke depan mudah-mudahan bisa lebih dari 2 juz. Kalau bisa sampai 3 atau 5 juz begitu. Komitmen ini yang akan terus kami lakukan dan memang tujuan utama kami dalam visi sekolah memang kita ingin Insan Mulia ini menjadi sekolah Quran insya Allah. Pelan-pelan kami terus berbenah dan juga kami sangat terbuka masukan dari seluruh keluarga besar Insan Mulia, Bapak Ibu semuanya, monggo kami sangat terbuka dengan masukan agar betul-betul Insan Mulia bisa menjadi sekolah Quran yang prestatif, mandiri, integritas ya, seperti dari Marsnya tadi. Semoga Allah ridho dan selamat buat anak-anakku yang sudah diwisuda, istiqomah ya, insya Allah. Ini ada yang kelas 1 sudah wisuda, kelas 2. Kelas 2 ada berapa orang yang wisuda? Masya Allah, kelas 2 sudah ada yang wisuda, juz 30, alhamdulillah. Ini kelas 2 sampai kelas 6 Pak Harsono yang di wisuda, yang 3 juz berarti yang kelas 6 Ibu ya? Yang 3 juz yang kelas 6, alhamdulillah. Semoga Allah ridho, demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Badruzzaman kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan wali murid yang akan diwakilkan oleh beliau Bapak Wasyid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min alsinatina amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Cahaya Insan Mulia Semarang, yang kami muliakan Kepala SDIT dalam hal ini Ustadz Usep Badruzzaman beserta seluruh Dewan Guru, para asatidz dan asatidzah yang selama ini dengan sepenuh dedikasi mewakafkan waktunya untuk mendidik anak-anak kami. Yang kami hormati juga para bunda, para ayah, para ibu, para ayah yang
telah membersamai tumbuh kembang putra-putri kita tercinta. Melihat anak-anak kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di balik senyuman mereka tentunya ada cerita yang sangat panjang. Ada subuh-subuh mungkin yang dingin saat dimana masih banyak yang terlelap untuk tidur, kita rela dengan ridho membersamai anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburinya, menambah hafalan, murojaah dari An-Nas dan seterusnya. Maka tentu juga ada rasa kantuk dari anak-anak kita juga pastinya. Kadang ada rasa malas, kadang ada rasa bosan dan seterusnya. Begitu juga ada kesabaran yang luar biasa dari guru-guru kita untuk selalu membersamai tumbuh kembang anak-anak kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Maka alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita melihat bahwa hasil memang tidak mengkhianati usaha atau proses. Insya Allah usaha-usaha kecil kita itu akan tercatat sebagai bagian dari amalan kebaikan kita kelak di akhirat. Sekaligus ini adalah bukti sesungguhnya ada segitiga sinergi yang harus terus kita kembangkan. Pertama adalah sinergi dari anak-anak kita. Para wisudawan, siswa-siswi SDIT Insan Mulia yang berbahagia, kalian betul-betul adalah pejuang tangguh. Kami sering dicurhati, ya Bu, itu kenapa di SD sana tidak ada hafalan-hafalan begitu? Kenapa aku harus ngafalin ini, itu, dan seterusnya? Sungguh, itu adalah sesuatu yang sangat layak ditanyakan oleh anak-anak kita. Tapi tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir teman-teman kita semua di sini, bahwa sesungguhnya ini adalah proses kita bersama, anak-anakku semua, bahwa sesungguhnya dengan selantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dari yang paling kecil, dari usia yang paling muda, maka sesungguhnya masa depan kita ke depan insya Allah akan lebih cemerlang. Anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini, masa depan kalian masih sangat panjang sekali. Di luar sana, seperti tadi disampaikan oleh Pak Usep, ada tantangan yang betul-betul luar biasa. Dengan demikian, tetaplah jadikan Al-Quran sebagai tempat kita kembali pulang. Jangan pernah lelah untuk mencintai Al-Quran. Sinergi berikutnya adalah para guru dan para pendidik. Terima kasih, jazakumullahu khairan, telah membersamai anak-anak kami, telah mencintai mereka seperti anak kami sendiri. Terima kasih telah menjaga mereka dengan doa dan kesabaran yang tulus. Tanpa kesabaran dan bimbingan para guru, sepertinya pagi hari ini kita belum bisa berkumpul di sini. Dan alhamdulillah semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sinergi yang ketiga adalah sinergi dari kita para orang tua. Wisuda hari ini bukanlah akhir, melainkan sebuah pengingat bahwa perjuangan kita membersamai putra-putri kita agar mencintai Al-Quran adalah jihad yang harus terus membara begitu. Mari kita terus bergandengan tangan menjadikan anak-anak kita mencintai Al-Quran selamanya. Sebagai penutup, atas nama wali murid, kami sekali lagi mengucapkan
Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah selalu meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wasyid kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga dari Ketua LPIT Cahaya Insan Mulia, Ibu Diana Rahmawati. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak grogi ya? Kenapa ini? Yang tanggung jawab Butin ini biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi fakihna fiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pada yang kami hormati jajaran pembina, pengurus, dan staf Yayasan Cahaya Insan Mulia, yang kami hormati juga kepada jajaran pengurus Komite Sekolah Cahaya Insan Mulia, dan juga kepada para asatid dan astatidah Sekolah Islam Terpadu Insan Mulia, dan yang kami hormati juga para wali murid yang pada hari ini pasti bahagia sekali menghadiri acara yang sungguh-sungguh mulia ini. Dan kepada yang saya cintai, putri-putraku, putra-putriku, how are you today anak-anakku? Masya Allah, kaifa haluk? Oh mas, iya biasanya Bu Diana kalau masuk ke sekolah pakainya bahasa Inggris. Bahasa Arabnya belum viral. Ya makanya insya Allah dengan membiasakan membaca Al-Quran sekaligus anak-anak sebenarnya belajar bahasa Arab. Bahasa syurga. Insya Allah anak-anakku, dengan kalian sering berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan mendekatkan hati kalian dengan Jannatun Firdaus. Karena Al-Quran akan membuat hati kita anti galau. Siapa yang suka galau? Oh ya, ada yang suka galau? Wah, kalau sudah tahu yang namanya galau berarti sudah beranjak besar. Ya. Ilmunya sudah misuwur ya kata Bapak dan Ibu wali murid ya, sudah tahu arti galau berarti sudah pernah merasakan galau, berarti dia sudah beranjak dewasa. Dia sudah memikirkan sesuatu. Di hatinya sudah menggalaukan sesuatu. Semoga yang digalaukan anak-anak kita itu adalah galau yang terhubung dengan zat yang maha pembersih dan maha mengobati galau. Jadi gimana caranya bisa mengusir galau? Kembali kepada zat yang bisa mengusir galau. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran.
Quran. Kalau kalian dekat dengan Al-Quran, yang namanya galau-galau insya Allah cepat terobati. Contohnya Butin ini, Masya Allah, beliau adalah senior kami di dalam anak-anak belajar Al-Quran di SDIT Insan Mulia. Matur suwun atas dedikasinya. Mohon titip Bapak Ibu Guru yang mengajar Al-Quran ini bisa senantiasa diberikan penghormatan yang baik. Kalau kurang-kurang apa bisa matur sama Bapak Pembina dan Bapak Pengurus Yayasan. Jangan ewoh pakewuh. Beliau hadir di sini ojo. Ya, insya Allah itu yang ingin kami sampaikan, bahwasannya kami sangat bangga kepada panjenengan semua yang telah nguri-nguri putra-putri senantiasa bisa dekat dengan Al-Quran. Balighu anni walau ayah, walau satu ayat saja, dari manapun, surat manapun, ayat yang manapun, semuanya mulia. Anak saya hari ini tidak hadir, tapi insya Allah kita tahu tahap-tahapan anak. Ketika dia sudah bilang ada warning, aku stop dulu di sini ya, tapi dia dalam hatinya kelihatan masih ada kemurnian jiwa untuk kembali lagi, maka perbolehkanlah ia untuk berhenti dulu sejenak di titik itu dan di aspek itu. Karena suatu saat ketika kita senantiasa memberi contoh yang baik kepada mereka, insya Allah mereka akan kembali lagi, kepengen lagi. Aku pengen lagi interaksi sama Al-Quran, aku kepengen lagi ngaji sama Al-Quran. Yang kedua pesannya, bervariasilah dengan baik ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa didengar, bisa dirasakan, bisa dibaca, bisa diketahui banyak isinya, ada cerita, ada motivasi perjuangan, ada harapan, ada ancaman, lengkap di dalam Al-Quran. Maka dari itu bervariasilah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika bosan di satu sisi, karena bosan itu sudah merupakan satu muyulnya manusia, ya. Kamu tuh tempatnya, males kamu tuh tempatnya, lupa kamu tempatnya, alpa itu memang manusia. Maka dari itu seimbanglah. Ketika hati belum bisa menerima, maka berhenti sejenak, diperbolehkan untuk kemudian kembali lagi. Ayo nak, kita hafalkan lagi, ayo nak dengar lagi dari kaset murotal, ayo nak kita tadabur di alam melihat keindahan yang Allah ciptakan, di sana banyak ayat-ayat Al-Quran. Demikian ngaten itu motivasi buat saya sendiri. Semoga tahun depan mohon doanya asati dan astatidah, Bu Iva, Bu Linda dan semuanya ya, bisa memberikan motivasi untuk anak saya sendiri. Tahun depan mohon doanya Ustadz Usep ya, biar putra-putri kita yang belum termasuk anak saya besok bisa kemudian diwisuda bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Jami'an waghfir lana jami'an. Demikian, mohon maaf billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Diana Rahmawati kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang keempat dari Yayasan Cahaya Insan Mulia yang akan diwakili oleh beliau Bapak Agustiansah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan
asyhadu an la ilaha illallah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormatin, yang utama dan yang paling utama, pembina yayasan, LPIT, kemudian kepala sekolah, yang kami muliakan, para asatid dan asatidah, guru-guru SDIT Insan Mulia, kemudian yang dimuliakan pula wali murid, Pak Insyaallah, ya, yang pada hari ini insyaallah ya merupakan kebanggaan buat wali murid, ya tentunya juga buat kita semuanya. Yayasan bangga, kemudian dari sekolah juga pun bangga, Ustadz, Ustadzah bangga karena kita menyaksikan ini momentum yang luar biasa gitu ya. Kita menyaksikan nanti anak-anak kita ya sebagai wisudawan, wisudawati Quran. Ya, Pak Insyaallah ya. Karena Quran ini yang tadi disebutkan oleh Ustadz atau Ustadzah sebelumnya membuat hati kita tenang ya, tidak galau. Bahkan Quran ya kalau kita baca ya kemudian diamalkan, kata Rasulullah ya seperti buah utrujah ya, buah yang ketika dimakan itu rasanya enak ya, manis gitu ya, dan kemudian baunya wangi ya. Jadi kalau dibaca kemudian diamalkan ya seperti buah apa? Buah utrujah. Nah kemudian kalau cuma kita baca aja tilawah ya, fa insyaallah seperti buah kurma. Buah kurma rasanya lezat dan manis ya. Dan buah kurma tidak wangi gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut dan para pengikutnya yang istiqomah. Ya, Pak Insyaallah ya, kita sebagai generasi Quran ya, ahlul Quran ya, adalah generasi-generasi yang istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi sudah banyak sambutan gitu ya. Sambutan dari kepala sekolah ya, pesannya 2 hal ya. Dicatat enggak? Ya, dicatat Kak, yang tadi sekolah Quran ya Pak Usep ya. Jadi kita fokus ke sekolah Quran gitu ya. Jadi sekolah Quran, kita sekolah umum ya, kita memang di bawah dinas, tapi kita dorong ya, kita dorong anak-anak kita juga bukan hanya faham ya dalam pelajaran ilmu duniawi gitu ya, tapi juga Quran ya. Karena yang membawa kita ya kebahagiaan, kebarokahan hidup ya dari dunia kemudian di akhirat adalah Al-Quran ya. Al-Quran adalah kalamullah ya. Al-Quran adalah perkataan yang utama dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mungkin kita lihat gitu ya. Kita kalau dulu kan baca koran ya, sekarang kita lihat YouTube gitu ya. Kita lihat YouTube, lihat medsos ya. Para mu'alaf ya. Mereka tuh ketika diperdengarkan Al-Quran gitu ya, itu luar biasa, hatinya tersentuh gitu ya. Nah, inilah keajaiban Quran. Inilah mukjizat Quran ya. Ketika dibacakan saja, ya hati kita tersentuh, hati kita bergetar gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kemudian juga pesan ya. Ini saya rangkum aja ya. Saya rangkum aja ya sambutan dari saya tadi, pesan dari wali murid ya. Nah, saya saksikan ya bahwa tadi pesan yang disampaikan oleh wali itu ada pesan yang luar biasa, pesan benaran Pak ya. Jadi saya juga sebagai orang tua murid ya, pernah juga anak saya di wisuda Quran ya di sini ya. Alhamdulillah waktu itu 3 juz ya. 3 juz ya. Tapi ketika sekarang sekolahnya ya, sekolah bukan sekolah IT ya, bukan sekolah Islam terpadu lagi ya, hafalannya sekarang berantakan ya. Tapi kita tetap jaga, kita arahkan ya. Ya artinya dari nilai-nilai Quran itu ya, dari bacaan-bacaan mereka, dari tilawahnya ya, kita ini terus kita jaga, kita dampingi, bahkan dalam mengamalnya pun ya,
kita dampingi, kita arahkan. Ya. Jadi luar biasa memang prosesnya Bapak Ibu ya, luar biasa prosesnya ketika kita mendampingi anak kita menghafal Quran gitu ya, itu baru hafalan doang ya. Jadi kan karena kalau ahlul Quran itu ya karakteristiknya bukan hanya menghafal, bukan hanya remember ya. Ya kalau bahasa psikologinya dalam taksonomi Bloom ya dikatakan tingkat yang pertama itu menghafal atau remember gitu ya. Remember. Nah kemudian ya dan seterusnya sampai dia mendakwahinya, sampai dia mengamalkannya gitu ya. Nah itu baru tadi ya dalam proses menghafalkannya luar biasa. Anak-anak kita nangis ya, ada yang nggak mau menghafalkan ya. Jadi kita bagaimana kita bisa mengelola ya emosi anak tersebut ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan reward gitu ya. Nanti kalau hafal ya, hafal ayat apa gitu ya, atau hafal surat apa gitu. Nanti kita makan bareng gitu. Nah ketika itu kan, nah itulah adalah seni ya. Seni ketika memang kita mendampinginya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak memperbanyak kalam ya. Tadi saya merangkum ya. Ya merangkum intinya adalah ya ketika Bapak Ibu ya ketika kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menjaga kita ya. Ya jadi jadikanlah ya Quran ini sebagai sebagai pedoman hidup kita. Ya, pedoman hidup kita, jadikanlah Quran adalah kebiasaan sehari-hari kita, baik tilawahnya ya, maupun mentadaburinya, maupun mengamalkannya ya. Yang ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ketika kita menjaga Allah, maka Allah menjaga. Nah, ketika kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka Allah berada di hadapan kita. Ya, insyaallah. Dan kemudian yang terakhir ya sekali lagi ya, ketika Allah menginginkan ya hambanya itu kebaikan, maka hambanya itu difahamkan tentang agama ini, tentang agama Islam ini, tentang Quran ini. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari saya tidak banyak ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi wat taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Augustiansah kami ucapkan terima kasih.